sebenarnya menyalin pernyataannya Yesus tentang yang dia bilang ya, alam api gitu ya. Jadi alam ini dalam bahasa Aramaiknya adalah alam, dalam bahasa Arabnya alam, bahasa Ibraninya olam. Ya, artinya ada tiga, kekal, lama dan alam gitu ya. Nah, di dalam budaya Yahudi tidak ada istilahnya yang namanya neraka itu kekal. Nah, pada saat hidup damai itu yang diinginkan kan. Nah, nantinya ujungnya ya, pada saat kita berhenti hidup di dunia ini masih ada alam lain yang menanti kita untuk kita kembali ke sana. Nah, Yesus dengan ajaran moralnya mencoba menyingkapkan hal-hal mistik yang ada di alam-alam sorgawi, alam neraka dan yang lain-lain itu disampaikan kepada umat manusia. Tapi ya, pengajarannya ini memang tidak banyak, terutama yang mistik tidak banyak disingkap atau ditulis oleh para muridnya gitu. Nah, ada beberapa hal ya, walaupun tidak banyak, ada beberapa hal yang dia singkapkan. Ya seperti saya sudah jelaskan di video yang pertama, kalau neraka itu sebenarnya tidak kekal. Pada saat dia menyingkapkan tentang alam neraka, dia kasih bayangan tentang Gehenna, ya, tempat pembuangan sampah yang berapi-api, itu maksudnya adalah sebagai pesan alegori, sebagai pesan kiasan aja. Orang jahat nggak akan kembali kepada Bapa yang ada di sorga. Itu larinya itu ke suatu alam seperti tempat pembuangan sampah pada saat itu, gitu ya. Nah, kata kekal ya, yang dalam terjemahan berbagai terjemahan termasuk terjemahan Indonesia itu sebenarnya menyalin pernyataannya Yesus tentang yang dia bilang ya, alam api gitu ya. Jadi alam ini dalam bahasa Aramaiknya adalah alam, dalam bahasa Arabnya alam, bahasa Ibraninya olam. Ya, artinya ada tiga, kekal, lama dan alam gitu ya. Nah, di dalam budaya Yahudi tidak ada istilahnya yang namanya neraka itu kekal. Ya, neraka itu ya tempat perapian, tapi apinya sendiri adalah kiasan. Ya, alam perapian. Apakah itu lama? Ya lama, tergantung dari orangnya. Orang yang jahat ya lama dia dipulihkan di sana. Ya, semakin jahat semakin lama dipulihkan. Tapi tidak berlangsung selamanya. Ya, jadi ini salah terjemahan begitu diterjemahkan ke berbagai bahasa, gitu ya. Nah, saudara-saudara, di layar ini ada buku Reincarnation and Judaism, ya, The Journey of Soul, perjalanan jiwa, yang ditulis oleh Rabbi Dr. Pinson. Bukan saya nih, tapi memang ini buku Yahudi. Banyak orang Kristen yang berpikir kalau Yahudi ini tidak mengajarkan reinkarnasi, salah, ya. Ajaran reinkarnasi ya atau universalism itu dari mereka. Ya, asalnya dari mereka, gitu ya. Mereka meyakini bangsa Yahudi pada abad 1 memang meyakininya. Nah, ini disingkap, ditulis lebih jauh ya, bagaimana pengajaran itu oleh Rabbi Dr. Pinson ini ya. Saya punya buku PDF-nya, kalau rekan-rekan tertarik ya untuk membacanya, mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris, tapi saya bisa kasih juga ke rekan-rekan ya. Ini nomor WA saya 087876707037 ya. Minta aja nanti saya share gitu ya.
Terus selain dari buku ini juga kalau rekan-rekan baca buku Josephus Description of Essenes Illustrated by the Dead Sea Scrolls, ya, di sana penulisnya ini si Bill T.S. ini yang berasal dari Cambridge University, dia juga menulis kalau sekte Esseni, salah satu ini ya, sekte Yahudi di abad 1 itu meyakini reinkarnasi. Itu tertulis di Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls adalah naskah-naskah laut mati yang ditulis emang sama kaum Esseni ini. Ya. Jadi memang Yahudi ya sampai sekarang meyakini kalau si Elia itu harus datang sebelum Mesias mereka datang. Mereka menanti-nantikan dan sudah menjadi keyakinan mereka kalau reinkarnasi atau jiwa yang mempunyai siklus perjalanan ini ya dari bumi ke alam yang lain lalu kembali lagi ke bumi, itu adalah bagian dari ajaran mereka ya sejak awal, sejak kuno gitu. Nah, saya kasih tanda tanya di sini karena memang banyak orang yang memang melihat atau meyakini kalau ajaran Judaism ini baru terpengaruh ya setelah perang Bar Kokhba baru ada pengaruh ajaran-ajaran lain sehingga agama Judaism ini meyakini reinkarnasi. Itu saya hormati pemahaman seperti itu. Jadi memang ada yang meyakini Judaism itu kemasukan ajaran lain baru meyakini reinkarnasi, ya. Tapi kalau ditanya rabi-rabi sekarang, rabi-rabi Yahudi, ya, mereka meyakini ya kalau reinkarnasi itu bagian dari ajaran mereka, gitu ya. Ini ada website ya yang membahas tentang seluk-beluk ajaran Yahudi, ya. Judaism 101 ya, linknya jewishfact.org ya. Ini membahas tentang olam haba, the afterlife. Jadi bagi mereka sorga ya, ini olam haba. Gitu ya. Olam sekali lagi itu adalah alam di dalam bahasa Aramaik, di dalam bahasa Arab, nah, di dalam bahasa Indonesia alam. Gitu ya. Di sini dijelaskan poin-poin pentingnya. Judaism believe in afterlife but has little dogma about it. Ya, agama Yahudi itu kalau dilihat dari kitab sucinya, Tanakh sama Talmud ya, itu percaya sama kehidupan yang akan datang, tapi cuma sedikit dari penjelasan dari kitab itu. The Jewish afterlife is called Olam Haba, the world to come. Ya, terus resurrection and reincarnation are within the range of tradisional Jewish belief. Jadi adanya kebangkitan dan adanya reinkarnasi itu sebenarnya masih di dalam ajaran tradisinya Yahudi, ya. Temporary but not eternal punishment after death is within traditional belief. Jadi, ya, yang namanya hukuman itu sifatnya temporary, tidak eternal, tidak kekal, gitu ya. Mereka meyakini neraka, tapi yaitu tidak selama-lamanya. Sekali lagi, pada saat Yesus mengajarkan neraka itu api kekal, ya, dia itu ngajarin sebenarnya neraka itu adalah alam perapian, gitu ya. Coba dipahami dulu sampai sini. Ajaran saya ini begitu saya share banyak nih tentang sama teman-teman dari baik itu dari kalangan Protestan dan cabang-cabangnya maupun dari gereja-gereja rasuli ya, teman dari gereja Ortodoks Kristen juga mereka meyakini kan wah ini ajaran mereka itu ajaran mula-mula. Tapi ya begitu saya share ajaran mula-mula itu sebenarnya ajaran Yahudi Kristen, bukannya Yahudi Yunani, bukannya Kristen Yunani ya.
ajaran jemaat awal itu adalah ajaran jemaat Yahudi. Kristen, karena ya Yesus para rasul itu berdarah Yahudi. Ya, jemaat awal yang didirikan itu adalah jemaat Yerusalem, ya, yang dipimpin oleh Yakov Hasadik atau Mar Yakub. Itu adalah uskup segala uskup, kepala dari Soko Guru yang ditulis sama si Paulus. Jadi Paulus mencatat di Galatia ya, kalau ada 3 orang Soko Guru. Yang dicatat pertama itu siapa? Yakobus. Yakobus, Petrus, dan Yohanes gitu loh. Jadi Yakobus ini yang jadi kepalanya. Adanya di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu jemaat ya yang pemimpinnya dan jemaatnya ya Yahudi. Berdarah Yahudi. Inilah jemaat awal Yahudi Kristen ya. Karena agama Kristen itu sendiri lahir dari rahim Yahudi. Gitu. Di abad 1 akhir itu baru udah mulai berkembang Kristen bangsa-bangsa ya. Jadi kita mesti lihat akarnya gitu. Nah, kalau kita belajar dari akar ya agama Yahudi sendiri ya itu masih eksis kan sekarang. Walaupun alirannya itu nggak sebanyak Kristen. Kalau Kristen ada ribuan, kalau Judaism ya berapa sih, 5 atau 6 gitu ya. Dan mereka semua meyakini reinkarnasi gitu ya. Ini ada website yang lain yang bisa dibaca sebagai referensi, kabat.org ya. Membahas tentang reinkarnasi ya. Ini juga salah satu website referensi saya kalau ingin belajar tentang agama ini gitu. Jadi jangan sembarangan membaca atau hati-hatilah memilih website untuk sebagai referensi gitu. Nah, di channel ini saya tampilkan website yang bisa jadi referensi yang memadai gitu ya. Nah, kalau tadi saya bahas tentang Judaism ya. Kalau saudara-saudara masih ingin mempelajari lebih dalam tentang Judaism, khususnya tentang konsep sorga, neraka, reinkarnasi, saya sarankan untuk membaca buku-buku dari Kabalah. Kabalah itu adalah kelompok mistik, ya, kelompok mistik di dalam ajaran atau komunitas agama Yahudi. Ya, karena mereka kan nggak percaya lagi adanya nabi-nabi kan. Kalau nabi itu yang menyingkapkan alam-alam rahasia-rahasia ilahi yang mistik. Nah, karena mereka nggak percaya adanya nabi lagi, nah bagaimana nih menjelaskan hal-hal yang mistik? Nah, orang-orang Yahudi itu mengarahkan arah pertanyaan mereka kepada kaum Kabalah. Kaum Kabalah itu punya kitab Zohar yang ditulis di abad 2, abad 3 ya, yang menyingkap hal-hal mistik gitu. Jadi silakan mempelajari ke sana dan jangan heran kalau sebenarnya ya ajaran mereka sama ajaran yang saya terima dari Syriah dan dari Okhotna itu ada kemiripan ya. Karena apa? Jangankan Kabalah sama kami ya, Kabalah kami sama ajaran mistik di agama-agama lain itu memiliki kemiripan ya. Memiliki kemiripan. Jadi ya saya harap kita semua belajar membuka diri, membuka wawasan, jangan hanya mempelajari satu agama saja, jangan mempelajari alirannya saja, tapi juga melihat ke aliran yang lain dan juga agama lain. Dan kalau kita terbuka wawasan kita juga, kita akan lebih banyak
punya pemahaman dan kita nggak gampang untuk menghakimi orang jadinya. Apalagi kalau menganut ajaran universalism ini gitu ya. Jadi ya kita sama-sama pikul salib tapi salibnya berbeda gitu ya. Kalau kita bisa nolongin orang untuk memikul salibnya ya beruntunglah kita ya, karena itu akan jadi pahala buat kita yang akan mereduksi dosa-dosa kita juga gitu ya. Membantu orang itu kan bagian dari berbuah-buahnya kita gitu ya. Nah, di bagian yang lain ya, setelah kita mempelajari akar Yahudi, saya juga share tulisan dari beberapa bapak gereja yang juga menganut paham universalis ya. Di sini ada Clement of Alexandria, beliau ini bapak gereja Koptik yang ada di abad 2 ya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah sang pemilik tidak hanya untuk dosa-dosa kita yaitu orang-orang beriman, tapi juga untuk seluruh dunia. Dia memang menyelamatkan semua, tapi beberapa dengan mengubah mereka melalui bla 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 bla. Ya. Selain ini juga ada Theophilus of Antioch, ya ini bapak gereja dari gereja Syria Ortodok di abad 2 juga. Dia juga menjelaskan pandangan universalisnya. And God show great kindness to man in this, and that he did not suffer him to continue being in sin forever, but as it were by a kind of banishment cast him out of paradise in order that, having punishment expiated within an appointed time, ya, having been disciplined, he should afterwards be recalled. Jadi memang kalau punishment itu nggak selamanya nggak kekal, tapi ada waktunya itu berhenti dan kembali dipulang kembali gitu ya, dipanggil kembali dan seterusnya ya. Lalu ini juga ada Bapak Origen. Nah, kalau Origen memang sudah terkenal ya. Beliau ini lahir di abad 2, abad 3 hidup gitu ya. Dan memang dijuluki sebagai pengganti para rasul ya. Beliau Bapak Gereja Alexandria ya. Dan namanya cukup dihormati gitu ya. Dan dari pengajaran beliau ya banyak orang-orang yang terpengaruh juga, bapak-bapak gereja lain terpengaruh ajaran universalismnya ini gitu loh ya. Beliau menuliskan di sini ya, who is the savior of all men. Jadi memang Tuhan itu bukan hanya hadir untuk orang Yahudi, bukan hanya lahir untuk pengikutnya orang Kristen, tapi memang savior of all men. Sampai semuanya itu direstorasi, semuanya itu dipulihkan ya. Kembali lagi saya ke slide sebelumnya, di video sebelumnya saya share ya mengenai ini nih, ayat yang dipegang sama kami ya, yang meyakini kalau semua jiwa pada akhirnya akan selamat, ini KPR 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini semua dipulihkan, pulih, direstorasi ya. Makanya ada istilah apokatastasis ini gitu ya. Kembali lagi ya, ini Origen, terus Clement juga ya, dia memandang kalau punishment after death is a medicinal and therefore temporary measure. Jadi namanya hukuman itu seperti pengobatan ya. Jadi itu ada batas waktunya, and that he suggested with great caution the related prospect of universal salvation for all intelligent creatures. Jadi emang ada pemulihan untuk semua jiwa. Ini ditulis di Stromatis, buku yang ke-7 bab kedua ya. Nah, ini adalah bapak-bapak gereja lain selain gereja Syria ya, yang meyakini universalis. Namun demikian saya harus jujur sama saudara-saudara, kalau pandangan yang dari rekan-rekan yang menentang universalism ini, mereka juga ada benernya kalau mereka
mencatat ya, menunjukkan bukti-bukti kalau bapak-bapak gereja itu banyak yang meyakini neraka itu kekal. Memang itu harus diakui, dan saya dengan jujur menyatakan sebenarnya nih bapak-bapak gereja juga jadi terbagi dua. Kenapa ini bisa seperti ini ya? Kenapa kita kan tadi sudah saya tunjukkan juga ya, kalau di akar Yahudinya sendiri itu percaya reinkarnasi, percaya universalism, tapi begitu lahir kekristenan berkembang, ini malah terpecah dua. Ya. Karena begini saudara-saudara ya, kekristenan lahir di abad 1 itu tidak di dalam kondisi yang damai. Ya. Kondisi perang. Yesus hadir di masa-masa perang. Ya, bangsa Yahudi ingin bebas dari penjajahan Romawi. Tahun 66 sampai 70 itu pecah perang Yahudi sama Romawi yang pertama. Itu hancur Yerusalem. Tapi sebelumnya orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem itu pergi ke Pella, ya, sebelah utara barat gitu ya, dari Yerusalem. Mereka melarikan diri, dan jumlahnya itu kan banyak. Mereka nggak ikut perang karena emang diajarkan sama Yesus, kasihi musuh ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Tahun 30 Yesus itu mati ya, dihukum sama Sanhedrin melalui tangan Romawi, disalib. Tahun 33 Masehi, Stefanus, ini diakon di Yerusalem, mati dirajam. Lalu tahun 62 gantian uskup di Yerusalem. Tahun 62 ini Uskup Yakobus itu mati juga dirajam ya sama orang Yahudi. Jadi memang mereka mau nggak mau udah melarikan diri aja, nggak usah ikut perang bersama orang-orang yang telah mengucilkan mereka, telah mempersekusi mereka juga ya. Nah, di kondisi seperti ini ya, padahal Yakobus itu adalah bapak kepala, istilahnya kepala sokoguru ya, kepala pengajar jemaat pada saat itu. Tahun 62 udah mati. Lalu Petrus sebagai kepala sebagai salah satu sokoguru juga itu meninggal tahun 66-67. Ya, jadi sisa si Yohanes. Nah, Yohanes ini sempat ditangkap ya sama kekaisaran Roma, lalu dicemplungin ke Pulau Patmos. Memang pada saat itu nggak lama ya ditarik hukuman itu. Nah, beliau kembali ke Efesus. Jadi memang pada saat itu kondisinya itu memang nggak kondusif untuk pengajaran. Jadi bisa dibilang pondasi kekristenan ya itu kurang kuat ya. Pecah perang, terus bapak-bapak pengajarnya ini juga banyak yang mati gitu ya. Pada saat itu sistem dokumentasi juga sangat primitif ya. Banyak kitab-kitab yang ditulis nggak tahu nih kitab nih siapa yang menulis gitu ya. Kitab Didache bagus, nggak tahu siapa nih penulisnya. Kitab Ibrani juga nggak tahu siapa penulisnya gitu ya. Sirkulasi kitab-kitab juga tidak merata ya. Saudara-saudara yang ada di Mesopotamia, di Kerala, India, itu berbeda kitab sucinya dengan yang ada di wilayah Romawi. Kenapa? Karena ini terlalu jauh mereka gitu. Sehingga mereka juga mempunyai kitab suci yang mereka tulis sendiri gitu ya. Mereka salin sendiri dengan bahasa Aramaik yang mereka pelajari, yang mereka memang hidupi gitu. Nah, ada kitab suci yang tidak mereka pegang, ada kitab suci yang jemaat lain di wilayah Romawi itu pegang. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, kita mengucap syukur aja kalau kekristenan ini bisa bertahan ya sampai sekarang gitu ya. Jadi kita harus sikapi ini dengan dewasa. Kalau memang ada perbedaan pengajaran, ya udah kita pilih aja mana yang membuat kita srek gitu ya. Dan kalau ada perbedaan, ya kita hormati
gereja yang berbeda ajaran sama kita. Jadi memang di pihak lain yang mengatakan neraka itu kekal, mereka juga punya catatan-catatan dari Bapak Gereja itu menyatakan itu benar-benar kekal. Ya sudah gitu ya, mau diapain lagi? Nggak usah kita berantem ya, bertikai karena ini, gitu ya. Nah, ini saya tampilkan tulisan dari Syria Timur. Jadi Okhotna ya, tempat saya belajar dan sempat menjadi kepala seminari ya, itu mendapat pengajaran dari sini, Syria Timur. Nah, Syria Timur atau Gereja Nestorian atau Church of the East ini punya uskup ya, dulu di abad 11 abad 12 bernama Uskup Salomon. Dia menulis namanya kitab Sefer Defor atau kitab lebah. Di bab 60-nya ini beliau menuliskan tentang bagaimana pendapatnya tentang hukuman neraka itu. Jadi yang beliau catat di sini ya, di sini saya bold ya. Leolam is not without end. Jadi pada saat Yesus menceritakan ya, tentang kondisi neraka ya, dia tuh menceritakan alam perapian gitu. Alam di dalam bahasa Aramaiknya sekali lagi adalah alam. Ya, sama dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ngambilnya dari Arab. Arab sama Aramaik itu kognit. Nah, pada saat diterjemahkan jadinya kekal gitu. Kenapa? Karena memang bisa dibenarkan juga. Alam dalam Aramaik itu ada 3 arti. Ya. Alam itu kekal, alam itu lama, alam itu ya adalah dunia atau alam sendiri. Ya. Nah, kalau dilihat dari terjemahan Yunaninya, ya, kata ini memiliki 2 arti, ya, kekal dan lama. Kekal dan lama. Oleh para penerjemah dipilih kata kekal, gitu ya. Nah, oleh Bapak Gereja Syria Timur, ya, dan para uskup yang lain, ini meyakini kalau Yesus itu tidak pernah sebenarnya ingin menjelaskan neraka itu kekal, tapi memang itu ada batasannya. Nah, makanya di buku Sefer Defor ini dijelaskan, ya, di buku kitab lebah, ya, ini dijelaskan. Buku ini ada ya abad 11, abad 12 gitu ya. Dan sampai sekarang gereja Syriak Timur ini memang merupakan gereja universalis, gereja yang meyakini semua jiwa itu direstorasi, ya, semua jiwa itu dipulihkan dan pada akhirnya akan diselamatkan. Begitu ya. Oke, saya pikir sampai di sini penjelasan saya ya tentang akar Judaism dan juga bapak-bapak gereja mengenai seperti apa sih universalism, seperti apa sih neraka kekal, sedikit membahas surga neraka. Nah, di video saya berikutnya saya akan lebih detail lagi membahas tentang surga neraka. Karena apa? Karena di sana ada catatan tentang scientific proof. Wah, menarik ya. Jadi ada bukti-bukti sains ya, kajian-kajian ilmiah yang menyatakan seperti apa sih sebenarnya neraka. Nah, terus ada juga pengalaman mistik dari para mistikus atau para rohaniawan di mana saya sempat mengajar dulu ya. Baik, kalau gitu saya sudahi sampai di sini dulu ya pengajaran di video kedua saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.